pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Shalom. Hari ini kita akan belajar di dalam Alkitab, yaitu kitab Matius. Matius pasalnya yang ke-13. Matius pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-44 sampai 46. Matius pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-44 sampai 46. Walaupun cuma 3 ayat, percayalah banyak hal yang kita bisa petik dari ayat ini. Matius 13 ayat 44 sampai 46 yang berkata demikian. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu ia membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Sama-sama kita katakan amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, tema kita sesuai di slide, yaitu adalah harta yang terpendam. Hari ini kita belajar tentang harta yang terpendam, Bapak Ibu. Harta yang terpendam itu ditemukan di mana, umat yang terkasih? Di ladang. Biasanya harta itu ditemukan di gunung, di balik air terjun, di tempat-tempat yang memang kalau kita lihat di film-film itu tempatnya memang khusus, Bapak Ibu. Perlu namanya tenaga, perlu namanya waktu, perlu namanya effort begitu ya untuk bisa mencari harta ini. Tapi tiba-tiba harta ini ditemukan di tempat yang kita tidak mengira, di ladang, di sawah, di kebun. Itu kan hal yang memang tidak seperti yang kita pikirkan. Kita akan belajar lewat 2 perumpamaan ini. Yang pertama, pedagang yang menemukan harta di ladang, dan yang kedua adalah pedagang yang menemukan mutiara yang indah. Perumpamaan yang pertama kita belajar bahwa ternyata harta itu tidak harus ditemukan di tempat yang sangat sulit, ditemukan di tempat yang begitu megah, begitu yang harus menyita waktu banyak untuk menemukannya. Ternyata juga bisa ditemukan di ladang. Artinya apa, Bapak Ibu? Sering sekali kerajaan Allah itu menurut pikiran manusia itu harus penuh dengan sukacita, kemewahan, harus penuh dengan mukjizat yang luar biasa. Makanya banyak orang mengatakan, dia kan anak tukang kayu, dia kan tukang kayu. Masa toh tukang kayu, anak tukang kayu bisa menjadi seorang Mesias? Harusnya ketika Tuhan itu datang ke dalam dunia, itu seperti Julius Caesar, datang dengan hampir seluruh dunia dia kuasai dengan prajurit yang besar. Terus Julius Caesar mengatakan, aku raja yang luar biasa, tidak ada yang bisa mengalahkanku. Harusnya dia datang dengan kemegahan seperti Julius Caesar. Tapi Allah datang ke dunia, Bapak Ibu, tidak terkira. Tempatnya di kandang, dia menjadi manusia yang dilahirkan dari Yusuf dan Maria, orang yang biasa-biasa. Lahirnya bukan di tempat yang luar biasa, tapi cuma di kandang, Bapak Ibu. Dan dia lahir dari seorang anak tukang kayu. Tuhan memilih ladang, Bapak Ibu, bukan tempat yang sangat luar biasa. Tapi banyak orang menyepelekan Tuhan.
nggak mungkinlah masa Yesus yang anak tukang kayu itu adalah kerajaan Allah yang terpendam. Tidak mungkin. Makanya banyak orang itu menolak Kristus, Bapak Ibu, bahkan menyepelekan hal yang biasa. Padahal hal yang biasa, disitulah tempat kerajaan Allah terpendam. Allah itu memilih tempat itu tidak dengan tempat yang sangat luar biasa, tidak. Hal yang biasa-biasa, tempat yang biasa-biasa, Tuhan bisa pilih untuk menyatakan kerajaan Allah. Dan ketika Yesus ditolak, apa yang ditolak? Ajarannya, Bapak Ibu. Ajarannya simple. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan binasa. Banyak orang mengatakan, sesimpel itukah menjadi Kristen? Harusnya kan kerajaan Allah itu didapat dengan amal yang begitu luar biasa, perbuatan baik yang luar biasa, melakukan ini, itu, A, B, C, D, E, baru kita bisa mendapatkan kerajaan Allah. Tapi Kristus hanya mengajarkan, kamu mau mendapatkan kerajaan Allah, percayalah padaku, kamu akan selamat. Sesimpel itu, Bapak. Hal yang biasa. Dan seringkali, Bapak Ibu, Tuhan itu meletakkan kerajaan Allahnya dan memilih anak-anaknya untuk menjadi saksi Tuhan. Bukan hanya dia harus memilih orang yang berduit, punya kemewahan, punya power, punya jabatan. Kadangkala, Bapak Ibu, dia memilih di 1 Korintus 7, bahkan orang yang paling hina, yang paling bodoh, Tuhan bisa pilih untuk kemuliaan kerajaan surga. Makanya kadang-kadang kita mengatakan, masa ya Tuhan bisa pilih saya ya? Masa ya Tuhan bisa menjadikan saya alat? Ya, dia bisa memilih panjenengan, Bapak Ibu. Kita semua sebagai orang yang najis ini, sebagai orang yang hina ini, Tuhan bisa pilih kita. Dari satu perumpamaan kita juga belajar bahwa anak Tuhan yang mendapatkan kerajaan Allah, itu tandanya adalah ketika anak itu mau menjual semua hartanya dan menukarkan harta yang di ladang. Jadi jenengan bisa tanya dalam diri panjenengan, apakah saya anak yang terpilih? Apakah saya sudah bisa mendapatkan kerajaan Allah? Apakah kerajaan Allah itu diberikan kepada kehidupan kita? Iya atau tidaknya, buktinya adalah sejauh mana kita menjual harta kita untuk ditukarkan pada harta yang di ladang itu. Kebanyakan orang Kristen, Bapak Ibu, selalu mengatakan orang Kristen yang diberkati itu, orang Kristen yang mendapat kerajaan Allah, orang Kristen yang dipilih oleh Tuhan, itu adalah orang-orang yang mendapatkan sesuatu. Tapi Matius ini mengatakan, anak Tuhan itu bukan identik apa yang sudah saya dapatkan dari Tuhan, tapi apa yang sudah saya jual, saya tinggalkan, saya tukar dengan kerajaan Allah. Terbalik, Bapak Ibu. Kalau iblis mengatakan, kalau kamu anak Allah, ubahlah batu ini jadi roti. Kalau kamu anak Allah, jatuhkan dirimu, Tuhan akan tolong kamu. Seberapa yang saya bisa dapat? Kalau saya anak Allah, seharusnya saya sembuh. Kalau saya anak Allah, seharusnya saya dapat jodoh, saya dapat pekerjaan, saya naik pangkat. Seringkali iblis memutarbalikkan fakta. Tidak, Bapak Ibu. Kerajaan Allah itu, ketika kita menerima, tandanya adalah sejauh mana kita bisa menjual dan meninggalkan harta kita tukar pada kerajaan Allah. Dan ini seringkali dipakai oleh ajaran-ajaran sesat. Akhirnya harus jual rumah, jual mobil, jual motor, dikasih ke pendetanya. Itu sesat, Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan harta yang harus kita tinggalkan? Apa yang dimaksud dengan harta yang harus kita jual? Matius 6 ayat 21 mengatakan, di mana hatimu berada, disitulah hartamu. Kenapa, Bapak Ibu, orang kok sampai meninggalkan gereja, lupa ke gereja hanya untuk sibuk ngurusi pekerjaan? Kenapa, Bapak Ibu? Karena hartanya itu adalah pekerjaan. Karena hartanya itu adalah pangkat. Makanya sampai dia lupa ke gereja. Kenapa banyak orang itu ketika sudah pasangannya meninggal, bukannya dia semakin semangat, tapi dia semakin jauh daripada Allah? Karena hartanya itu adalah pasangannya.
Kenapa Bapak Ibu banyak anak muda itu suka pada saat ini memang sangat banyak sekali yang terjerumus dalam seks bebas, karena hartanya di dalam hatinya itu adalah seks. Apa harta kita Bapak Ibu? Kalau kita tahu bahwa Kristus itu adalah juru selamat kita, harusnya kita bisa tinggalkan segala harta kita jual, karena kita mengatakan ini harta yang luar biasa. Saya harus memasukkan Kristus ini menjadikan harta dalam hati saya. Jadi ingat Bapak Ibu, ciri orang yang menerima kerajaan Allah dan yang akan masuk dalam kerajaan Allah, cirinya bukan seberapa banyak yang dia dapatkan dalam dunia ini, tapi seberapa banyak yang kita bisa jual, tinggalkan harta-harta dalam hati kita tukar semua dalam kekristusan. Itu satu, perumpamaan yang pertama. Perumpamaan yang kedua, nanti ada sambungannya Bapak Ibu. Kita belajar tentang pedagang yang menemukan mutiara yang terindah. Setelah dia menemukan mutiara, dia jual seluruh miliknya, dia beli mutiara itu. Contohnya misalnya ada di slide. Nah, ini adalah bentuk mutiara yang paling berat dan paling terbesar di dunia. Mutiara ini tuh umat yang terkasih ditemukan di negara Filipina. Yang menemukan itu seorang nelayan. Jadi ketika dia mencari ikan, tiba-tiba di dasar laut itu dia menemukan mutiara ini, dia ambil. Dipikirnya itu adalah jimat gitu ya. Dia taruh di bawah ranjang. Suatu saat rumahnya kebakaran. Ternyata ini kisah nyata ya, ini kisah nyata. Ternyata ketika kebakaran, mutiaranya itu tidak gosong sekalipun, tidak terbakar dan tidak rusak. Karena dia ini mutiara loh ya. Mutiara nggak bisa dibakar, nggak akan gosong kalau dibakar, nggak akan rusak kalau kena api. Akhirnya baru nelayan ini, ternyata ini mutiara bukan jimat. Tapi semenjak dia tahu mutiara, dia bercerita ke tetangga-tetangganya. Akhirnya banyak orang pengen mencuri mutiara ini. Akhirnya apa? Si nelayan ini singkat cerita ketakutan. Lalu banyak orang pengen merebutkan mutiara saya takut nyawa saya terancam. Akhirnya mutiara ini dijual ke pemerintah, diberikan. Akhirnya sama pemerintah dilelang Bapak Ibu. Akhirnya pakar-pakar mutiara itu menafsir harga mutiara ini adalah 100 juta US dollar. Ya paling setara dengan 1,4 triliun Bapak Ibu. Harga satu mutiara ini. Nah, pertanyaan begini. Ini mutiara harganya 1,4 triliun. Misalnya saya bertanya gini, misalnya Bapak Ibu, panjenengan itu punya aset tanah, aset barang berharga, semua aset dalam kehidupan panjenengan. Ketika jenengan jual semua, itu terkumpul angka 1,4 triliun. Pertanyaannya adalah, apakah panjenengan mau menukar aset itu dengan mutiara yang seharga 1,4 triliun? Jenengan percaya nggak ini dijual 1,4 triliun? Ingat Bapak Ibu, yang nafsir itu adalah para ahli-ahli mutiara, dan ini sudah masuk dalam televisi BBC. Jadi sudah sangat ilmiah banget. Memang harganya 1,4 triliun. Kalau sudah BBC, kita percaya Bapak Ibu, ya ini memang 1,4 triliun. Tapi pertanyaannya adalah, maukah kita mau menjual semua harta dan aset kita, menukarkan pada mutiara yang seharga 1,4 triliun ini? Tidak, jelas Bapak Ibu. Jelas dan keras tidak Pak Pendeta. Kenapa? Karena pikirannya Pak Endro, saya percaya Pak, itu BBC kok, dan itu profesor-profesor semua yang harganya 1,4 triliun. Tapi masalahnya, saya nggak kesemsem, gitu Pak Endro ya. Saya nggak kesemsem. Hati saya tidak mengingini mutiara itu. Beda dengan teman saya. Dia ikut pelelangan rumah dalam satu kota di Surabaya. Ketika dia beli rumah itu dalam hasil lelang, dia dibodoh-bodohkan dengan temannya. Bodoh kamu itu beli rumah itu. Rumah itu kemahalan. Kalau kamu cari harga yang lebih di luar daerah, mungkin lebih murah dan lebih besar rumahmu. Kamu bodoh beli rumah itu, kemahalan. Jawab teman saya apa? Nggak apa-apa. Walaupun mahal, tapi saya suka. Makanya saya beli. Lah masalah Pak Endro bukan seperti teman saya.
Pikirannya ya mengatakan mutiara ini mahal 1,4 sesuai dengan aset saya, tapi saya nggak mau Pak Pendeta menukar aset saya. Hati saya tidak kesemsem. Orang Kristen juga begitu. Pikirannya sesuai Bapak Ibu. Yesus itu juru selamat. Yesus itu Tuhan. Tetapi hatinya Bapak Ibu berbeda dengan apa yang dipikirkan. Pikirannya ya, Yesus itu sang mencipta alam semesta, dia turun ke dalam dunia, dia tebus manusia, dia selamatkan kita, dan dia adalah Raja yang harus kita sembah dan kita harus tunduk pada dia. Tapi seringkali hati kita nggak sesuai Bapak Ibu. Hati kita nggak sesuai dengan pikiran kita. Perumpamaan kedua menyindir bahwa kalau memang kamu adalah anak Allah, pikiran dengan hatimu itu harus sinkron Bapak Ibu. Harus sinkron. Kalau kita mengatakan ya, Yesus adalah anak Allah, kenapa kita khawatir? Kenapa kita sudah mulai ada malas untuk membaca kitab? Hati kita malas untuk berdoa. Kita ngerti dalam pikiran kita doa itu adalah sebuah anugerah dan kekuatannya orang Kristen, tapi hati kita nggak mau untuk berdoa. Nggak bisa. Tuhan, saya berdoa, kenapa? Hati saya berkecamuk. Padahal pikiran kita jelas, doa adalah sumber kekuatan anak-anak Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara kasih, kalau kita memang pikiran kita mengetahui bahwa Yesus itu adalah juru selamat, harusnya hati kita juga mengikuti seperti para pedagang ini. Makanya menjadi pedagang ini kita paham maksudnya, tapi seringkali susah untuk dilakukan. Dia menjual semua asetnya, dia tukar mutiaranya. Karena bagi dia, hatinya kesemsem Bapak Ibu. Saya akan jual semuanya, harta saya. Kenapa? Karena hati saya kesemsem dengan Kristus ini. Saya percaya Yesus itu adalah juru selamat, tapi hati saya memang sangat cinta sama orang ini. Itu yang membuat Bapak Ibu, para pedagang-pedagang ini, dua pedagang ini bisa menjual segala hartanya. Kadangkala harta kita yang paling terbesar itu adalah harga diri kita. Saking besarnya harga diri kita Bapak Ibu, pengennya kita dihormati, disayangi, diperhatikan. Sehingga ketika itu tidak terjadi, ketika kita diinjak-injak Bapak Ibu, mulailah harga diri kita tampilkan. Sehingga makanya banyak sekian besar, banyak orang Kristen Bapak Ibu masih belajar tentang sebuah pengampunan. Karena hartanya itulah harga diri. Kenapa kita masih belum bisa menjual harta yang kita miliki? Karena hati kita nggak kesemsem sama Tuhan. Dan ini yang berbahaya. Mari kita semua berdoa untuk diri kita. Bagaimana supaya kita punya hati yang betul-betul tunduk pada firman Tuhan, hati yang betul-betul cinta pada Tuhan, bukan hanya dalam pikiran kita. Kenapa Bapak Ibu pedagang ini sampai bisa menjual segala asetnya? Karena memang hatinya memang sesuai dengan pikirannya. Dan yang kedua adalah, kalau itu adalah Paulus, kita belajar dari Paulus. Paulus itu mengatakan, apa yang aku miliki, apa yang dulu aku miliki, kepintaranku, kekuatanku, semua itu sia-sia di depan Tuhan. Dan saat ini aku tinggalkan, aku tukarkan pada kekuatan Kristus. Artinya bahwa kita harus berpikir bahwa pedagang itu mau menjual asetnya hanya untuk membeli mutiara yang indah. Ingat, quotes-nya itu adalah pedagang ini mau menjual asetnya untuk membeli mutiara yang indah. Tapi Allah kita Bapak Ibu mau menjual segala asetnya, meninggalkan hartanya di surga, dia masuk ke dalam dunia, meninggalkan singgasananya, meninggalkan kemewahannya, meninggalkan kemuliaannya, hanya untuk membeli apa? Bukan barang yang indah, barang yang bobrok, barang yang najis, barang yang harusnya tidak bisa, yang harus dia beli gitu loh. Siapa kita Bapak Ibu? Kalau pedagang ini normal, memang dia suka mutiara itu dan mutiara itu indah. Siapa kita? Kita ini barang yang bobrok, barang yang penuh dengan dosa, barang yang jelek. Tapi dia mau meninggalkan hartanya Bapak Ibu. Dia turun ke dunia, dia mau dihina, dimaki-maki, diludahi, disalib sampai dia mati. Hanya untuk apa? Supaya dia bisa membeli kita dan membenarkan kita di hadapan Allah.
Kita punya Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu. Tuhan, suatu saat kita semua harus berdoa. Kita harus mengalami peristiwa teologis seperti itu, Bapak Ibu, di mana kita akan merasakan, kita harus bisa merasakan Tuhan. Suatu saat nanti, saya akan berdoa dan berpuasa untuk kita semua, bahwa kita harus mengalami sebuah keadaan yang akhirnya kita refleksi, Tuhan, saya ini orang bobrok, saya ini orang berdosa, tapi lihatlah Tuhan, mujizat-Mu sampai saat ini saya merasakan. Siapa saya, Tuhan? Sampai Engkau mau memelihara hidup saya, Engkau memelihara anak saya, Engkau memelihara hidup kami, keluarga kami, Engkau jaga sampai saat ini. Siapa saya, Tuhan? Saya bukan mutiara yang terindah, tapi Engkau memberi saya, Engkau memberikan mujizat dalam kehidupan saya, Bapak Ibu. Kalau ada harta yang seperti itu, kita semua harus berani meninggalkan seluruh harta yang kita punya. Harga diri kita buang. Kita tinggalkan segala harta yang kita miliki. Kita harus tukar pada harta Kristus. Kita masukkan dalam hati kita, Tuhan, saya siap, saya mencintaimu lebih dan lebih. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara kasih, layanilah istrimu, suamimu dengan luar biasa. Walaupun kadangkala itu melukai hati kita, tapi layanilah dia. Ketika kita melayani pasangan kita yang bobroknya minta ampun, artinya kita sudah menukar harga diri kita. Kita tukar dengan harta dari Kristus untuk memasukkan dalam hati kita. Tetaplah bergereja. Ketika gereja butuh pertolongan, siapkan waktu kita untuk masuk dalam kerajaan Allah. Jadilah majelis ketika terpilih, jadilah song leader ketika ditunjuk, jadilah pamong ketika anak-anak kita membutuhkan para pengajar, jadilah setiap anggota panitia ketika gereja ini membutuhkan sebuah acara dan panitianya. Layani Tuhan. Tapi kenapa seringkali kita nggak mau? Kenapa seringkali kita menghindar? Karena harta kita bukanlah Kristus, tapi harta kita adalah waktu kita yang berharga. Harta kita adalah hidup kita yang berharga. Bapak Ibu, jadilah para pedagang ini. Kalau memang kita adalah anak Allah dan kita menerima kerajaan Allah, buktinya adalah apa? Bukan seberapa banyak yang kita dapat, tapi seberapa banyak yang kita sudah jual, kita tinggalkan, kita hilangkan, digantikan oleh firman. Seperti Kristus. Apakah Kristus untuk menolong kita, dia harus menyuruh kamu senangkan hatiku dulu baru kamu tak ampuni? Enggak. Manusia itu enggak ngapa-ngapain. Tuhan tidak mendapatkan apa-apa, tapi malah dia menjual segala hartanya. Dia berikan hidupnya dalam kehidupan kita, mati di kayu salib. Itulah arti dari kerajaan Allah. Bagi kita yang saat ini, Pak Pendeta, saya susah sekali mengampuni, saya susah sekali untuk bergereja, susah sekali untuk berdoa, susah sekali Pak Pendeta, saya itu bermurah hati, sabar, tabah. Bukan susah Bapak Ibu, tapi pikiran dan hati panjenengan tidak selaras. Dan kenapa tidak selaras? Karena kita tidak dipilih Tuhan untuk menerima kerajaan Allah. Karena bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Belum tentu seluruh orang yang bergereja dipilih Allah untuk masuk kerajaan Allah. Tapi kalau Jumat Ponorogo, wah pasti ada amin. Jadi mulai saat kita refleksi, sejauh mana saya sudah meninggalkan harta saya, sebanyak apa saya tinggalkan harta saya. Ingat, harta itu bukan uang, rumah dan segala macamnya, tapi di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Cintalah Tuhan dengan pikiran kita dan juga segenap hati kita. Tuhan Yesus menyertai panjenengan. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku.